Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua hari ini. Saat ini sapaan pastoral kita akan kembali membahas mengenai pengakuan iman rasuli. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan menjaga dan melindungi istirahat kami tadi malam. Kami boleh bangun dengan sehat, dengan baik, dalam kondisi yang tubuh yang baik. Semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami pagi hari ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami akan belajar dari seri pengakuan iman rasuli. Tuhan menolong, kami boleh mengerti dan menghidupi apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan. Sehingga apa yang kami pahami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, sapaan pastoral pagi hari ini kita melanjutkan seri pengakuan iman rasuli. Kita sampai pada bagian atau frasa turun dalam kerajaan maut, atau lebih tepat diterjemahkan dengan turun dalam dunia orang mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti yang dipahami oleh banyak orang bahwa Yesus mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Nah, ada banyak orang bertanya, lantas pada hari Sabtu roh Tuhan Yesus itu kemana? Nah, dalam tradisi Kristen, hari Sabtu itu dirayakan sebagai Holy Saturday atau Sabtu Suci. Ada banyak tradisi Kristen yang merayakan Sabtu Suci sampai hari ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi ada banyak orang Kristen yang bertanya, lantas pada hari Sabtu roh Tuhan Yesus itu kemana? Yesus mati di hari Jumat dan bangkit di hari Minggu. Nah, dalam masa yang belum bangkit ini, Yesus itu kemana? Salah satu jawaban yang paling populer yang ditawarkan oleh banyak orang adalah Yesus pergi ke neraka. Namun jawaban ini keliru, saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena dalam kitab Wahyu dengan jelas dikatakan bahwa neraka adalah tempat penghukuman terakhir. Nah, penghukuman terakhir hanya bisa dilakukan ketika sudah ada penghakiman terakhir. Artinya, saat ini neraka belum ada, belum eksis. Mengapa neraka belum eksis? Karena penghakiman terakhir belum terjadi. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, penghakiman terakhir nanti akan terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Yesus tidak pergi ke neraka. Nah, lantas Yesus kemana? Yesus pergi ke suatu tempat atau dimensi yang disebut dengan dunia orang mati. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Hades, dalam bahasa Yunani disebut dengan Sheol. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita ingat dengan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam kitab Lukas. Nah, kalau kita melihat penggambaran dalam narasi itu, disitulah disebut dengan Hades atau Sheol. Lazarus di Hades dan orang kaya juga itu di Hades. Tetapi Hades itu dibagi dua. Yang pertama bagi orang yang percaya, dan yang kedua bagi orang yang akan dihukum karena tidak percaya. Jadi ada Hades bagi orang yang akan menerima anugerah, ada yang Hades bagi orang yang akan dihukum. Lazarus dalam kitab Lukas berada di Hades yang orang-orang akan menerima anugerah Allah. Sedangkan orang kaya itu yang akan menerima penghukuman berada di Hades di mana orang-orang akan menerima penghukuman dari Allah. Dengan kata lain, saudaraku yang diberkati Tuhan, Hades itu terbagi dua. Ada yang bagi orang percaya, ada yang bagi orang tidak percaya. Jadi ketika pengakuan iman rasuli mengatakan turun dalam kerajaan maut, atau lebih tepat turun dalam dunia orang mati, di sanalah Yesus pergi, yakni ke Hades. Baik Hades tempat orang yang akan menerima anugerah keselamatan, atau roh mereka yang sudah mati dan menanti untuk penghukuman. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, lantas apa yang Yesus lakukan di Hades? Paling tidak ada 3. Nah, saudaraku, yang pertama adalah Yesus mendeklarasikan kemenangannya atas maut, tetapi juga mendeklarasikan penghukuman bagi orang pendosa. Nah, dengan kata lain, kabar baik itu diberitakan di dunia orang mati. Sehingga kemenangan karya Yesus di kayu salib itu menembus berbagai dimensi. Di waktu yang sama, kabar penghakiman ini bagi orang-orang yang berdosa, yang mati, yang menunggu penghukuman, itu juga diberitakan bahwa Yesus menang dan kalian pasti dihukum.
Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, penting untuk kita pahami bahwa deklarasi Yesus mengenai kemenangannya di Hades bukan, sekali lagi bukanlah penginjilan kepada orang mati, bukan. Yang kedua, tadi yang pertama mengenai deklarasi Yesus. Yang kedua, Yesus membawa orang-orang kudus bersama dengan Kristus. Dengan mengutip Efesus pasal 4 ayat 8 dan 10, saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia juga telah turun, ia juga telah naik. Jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, ia menjemput orang-orang percaya yang setia kepadanya dan membawa mereka ke surga. Dan sejak saat itu, sekali lagi sejak saat itu sampai hari ini dan seterusnya, orang percaya yang meninggal dunia akan langsung pergi ke surga bersama dengan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah Yesus mengalahkan maut dan menyatakan bahwa maut tidak berkuasa atasnya. Dengan demikian maut atau dunia orang mati tidak lagi berkuasa kepada orang percaya, saudara-saudara. Karena Yesus telah mati dan bangkit dan mengalahkan maut. Nah, maka demikian juga dengan orang percaya. Orang percaya yang mati mereka akan dibangkitkan. Karena maut tidak lagi memiliki kuasa terhadap orang percaya. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, lantas apa yang bisa menjadi perenungan atau refleksi kita dari bagian ini? Ibu bapak yang diberkati Tuhan, bukankah bagian ini betul-betul merupakan kabar yang sangat-sangat menguatkan kita. Jaminan mulia, kehidupan yang kekal, benar-benar dipersiapkan Allah bagi orang percaya. Suatu waktu kelak, kita semua akan meninggal dunia. Namun di dalam Yesus, kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Sebaliknya, kematian merupakan awal dari suatu kehidupan yang sejati dan kekal bersama dengan Kristus di sorga dan kemudian di Yerusalem yang baru. Hal ini seharusnya menguatkan dan mendorong kita untuk lebih setia lagi kepada Yesus Kristus, lebih setia lagi mengikut Dia apapun taruhannya. Sehingga bersama dengan Paulus kita bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karya Tuhan Yesus di kayu salib betul-betul memberikan kami jaminan yang mulia. Kehidupan kami dijamin oleh Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dengan setia, apapun taruhannya, kami terus dengan baik, dengan setia, dengan taat mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kita, kiranya kita boleh terus setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin.